Halo guys, kembali lagi bersama gua di RT Channel. Di video kali ini gua mau makan nasi padang guys. Untuk lauknya sendiri gua pesennya lauk telur dadar. Karena gua lagi mager beli nasi padang yang jauh sana, makanya gua putusin untuk beli nasi padangnya di dekat rumah gua ini aja. Berapa guys? 12.000 guys harganya guys, nasi telur. Gua kira 13.000. Karena tadi gua kiranya tadi 13.000 ya. Ada 12.000 guys. Kalau gitu ya nggak usah beli apa aja ya. Jadi sekali sama nasinya, kalau kurang gua tambah nasi yang di rumah. Iya, kaget gua. 12.000, gua kira 13.000. Untuk sayurnya gua minta terpisah supaya bisa dapat lebih banyak. Ini trik gua. Selain itu, selain dapatnya lebih banyak, gua juga mengakalinya supaya sayurnya ini terendamnya dari kuah ini cukup lama, maka gua mengakalinya minta sayurnya dipisah. Karena kalau nggak gitu ya guys, ini sayurnya tuh kayak nggak terendam dengan baik dulu, cuma disiram aja. Nah gua itu kurang cocok lah dengan sayur singkong yang cuma disiram gitu aja. Makanya gua akalin aja dengan minta sayurnya untuk dipisah seperti ini. Untuk alas yang gua gunakan, gua pakai kertas minyak aja guys, karena supaya lebih mantap. Masih aja orang pengen matanya ya, susah banget ngurutin request. Masih ada gitu dikasih sayur yang lain, tapi nampaknya ini bukan sayur yang lain sih, mungkin kayak bumbunya gitu, cuma ikut terciduk gitu aja. Jeruk ini mungkin ya itu, mungkin saat dia nyiduknya nggak sengaja keambil juga lah. Oke, karena sudah selesai numpahkan bumbu padangnya dan sayurnya di alas makan gua ini, maka gua putusin untuk naruh sampah ini di kursi sebelah sini supaya tidak menuhin tempat gua makan. Nah, kelihatan nggak guys? Dan kameranya kayaknya kurang turun, jadi kurang kelihatan lah. Terus sedikit. Nah, gini kan lebih kelihatan ya guys daripada tadi ya. Telurnya guys, gila tebel banget. Lihat tuh, wow, gemuk dan tebal. Semoga aja lah sayurnya ini tidak banyak yang keras, karena kalau keras nggak enak banget, karena bisa bikin susah untuk menelannya. Untuk minuman pendamping gua kali ini, gua beli es teh guys, karena es batu di rumah gua sudah habis.
Oh ya, kenapa kok gua beli sama nasinya guys? Karena di rumah gua nggak ada apa-apa, nasi pun nggak ada. Hanya nyokap gua tadi pagi terburu-buru, jadi belum sempat memasak nasi. Ya, kerupuknya masih ada deh, yang sisa kemarin. Aku keluar ini. Sekarang jam sudah menunjukkan pukul 3:30 ya. Gua baru makan. Ini aja. Wow, sudah mulai kita gurih guys, ini kerupuknya. Sudah mulai keras. Tapi untuk rasanya sendiri masih enak. Ini kerupuknya. Wow, kerupuknya udah keras ya. Gua buang aja lah. Ya kayak yang apa ya, bahasa Jawanya tuh melempem. Gua nggak tahu sih bahasa Indonesia apa. Ya tidak gurih itu mungkin ya bahasa Indonesia. Sudah jadi gurih. Tuh sayang di sini itu gede-gede banget itu guys. Kayak dipotong-potong gitu. Mungkin itu kali ya yang bikin dia keras. Oh, di tempat yang toko baju itu kan, ya sudah terpotong-potong guys. Wow, maka kerupuknya sudah nggak enak semua, sudah keras. Nggak enak kan? Sama, juga keras juga. Sama juga keras. Jadi kerupuknya kesimpulannya nggak bisa dimakan karena sudah tidak gurih lagi. Nah, gua mau ambil kerupuk yang lain. Aduh, effort banget sih. Effort banget karena tangan gua ini kan yang kanan kan kotor, jadi gua nggak bisa memfungsikan tangan gua yang kanan ini selayaknya tangan bersih. Jadi gua harus hati-hati bergerak. Dan kerupuknya sudah gua ambil guys. Nah ini dia, kerupuknya masih banyak. Coba gua ambil satu. Wow, masih gurih banget. Jadi gua taruh sini aja. Kerupuk itu sih masih rasanya masih enak, nggak yang tengi gimana gitu. Tapi karena keras, gua nggak suka. Ini kan enak. Gurih banget.
Kayaknya ya guys, karena banyak yang keras ini. Sayurnya tuh karena potongannya besar, selain karena sayurnya tidak fresh. Jadi kalau di tempat toko baju kan dipotong dikit-dikit gini, tidak itu udah bisa besar kayak gini. Jadi mungkin itu kali ya yang bikin dia tuh merebusnya itu pas gitu makanan. Dan itu rasanya sayurnya sendiri ya, itu nggak terasa sayur singkong pada umumnya dulu di tempat kedua ini. Kalau kemarin kan gua belinya di toko baju itu ya, lu sayurnya masih kerasa banget. Tapi kalau di dekat rumah gua ini jarang banget sayurnya tuh kerasa. Walaupun dia tebel-tebel dan panjang-panjang gitu ya. Sumpah sih, gua tuh kalau pengen nasi padang repot bang. Kalau pengen telur ya, dadar ya. Di dekat rumah gua ini, tapi kalau gua pengen ayam goreng gua harus beli itu baju yang agak jauh. Sumpah repot bang. Dan di pick mie extra. Ternyata guys, setelah gua cari-cari tahu, yang kapik meter itu cukup banyak kok, nggak hanya kuat ternyata. Tapi pick meter yang di internet itu gitu lebih parah gitu. Jadi dia tuh kayak beli kayak apa ya? Yang gua tahu banget ya, itu dia beli aki ampela dan bakso goreng. Jadi dia tuh beli satu kali, tapi karena harganya mahal, jadi sama dia tuh dimakan 3 kali. Itu terus setiap hari. Sampai benar-benar dia merasakan bosan. Ternyata banyak kok liter. Betulnya hari ini tidak gurih guys, cuma lembut. Biasanya kan ini kan gurih ya, ini enggak, ini basah.
Jadi peakmeter itu guys, mau jelasin ini. Peakmeter itu adalah orang yang sudah terlalu nyaman atau bahkan sangat amat percaya makanan yang dipilihnya itu enak. Jadi menurut seorang peakmeter, selain makanannya dia suka, makanannya itu nggak enak. Padahal belum tentu dia pernah makan makanan kayak gitu. Jadi dia tuh bakal makan makanan itu terus. Benar-benar dia sudah pernah makan dan rasanya menurut dia enak. Itu guys, orang peakmeter. Gua pun dari kecil pun juga peakmeter. Makanya gua tahu lah rasanya gimana. Tapi gua nggak separah yang gua tahu itu ya. Kalau udah makan bakso dan nanti apalah, bakso dan nanti apalah terus mau pagi siang malam. Dan gua ini masih nggak bisa guys. Oke lah, ketika makan sarapan gua misalnya nasi padang, ya udah besoknya baru nasi padang lagi. Bukan berarti setelah sarapannya awal itu nasi padang terus nanti makanan keduanya atau ketiganya itu ada lagi, gua nggak bisa. Jadi gua itu masih ada variannya. Kecuali kalau nyokap gua masak, nah nyokap gua masak itu ya mungkin dong satu kali masak aja buat satu kali makan kan capek guys. Jadi beliau tuh selalu masaknya itu buat sehari. Kecuali kalau makanan-makanan yang digoreng kayak contohnya kayak bawang jagung kemarin itu. Hari ini agak proses sih guys sebenarnya. Kayak apa ya? Gak tahu kenapa ya, cuacanya tiba-tiba jadi dingin. Yang awalnya panas banget tiba-tiba hujan. Dan hujannya itu hujan deras itu. Jadi cuacanya berubah jadi dingin. Ini batang gua ini sekarang agak sedikit masuk angin. Sebenarnya aku lapar udah itu tadi pagi sih. Gua udah bangun pagi banget. Jam 7 gua udah bangun. Nggak tahu kenapa ketika bangun tuh kayak badan gua tuh mual rasanya seharian. Pokoknya tadi malam tuh tiba-tiba hujan deras guys. Jadi awalnya cuaca yang sangat panas, tiba-tiba langsung ngedrop jadi dingin. Nah, pagi-pagi tadi gua bangun gua kayak masuk angin gitu. Tapi gua lapar karena kemarin malam kan gua kan kelaparan.
Di rumah nggak ada apa-apa, nasi juga habis. Terus gua keluar pengen beli batagor, ternyata batagornya tutup. Jadi nggak. Sudah semalam itu gua udah ngantuk banget, mata gua itu sudah benar nggak bisa lihat apa-apa. Maksud gua buat saya, maksudnya lihat jamnya di situ pun sudah nggak tahu lah angka berapa. Kalau sudah sampai ngantuknya, tapi tiba-tiba gua tuh lapar kan, lapar sampai benar-benar keringat dingin dulu. Jadi lapar sampai keringat dingin. Kan waduh, nggak bisa nih. Kepolisian kemarin tuh jam 11 gua cari batagor. Padahal batagor di tempat gua itu guys, biasanya jam 1 atau jam 2 itu masih ada. Tapi kemarin tuh nggak ada. Udah akhirnya gua nggak makan dong. Gua lihat nasi tinggal 2 sampai 3 suap doang sisanya. Terus di rumah kan nggak ada apa-apa, maksudnya nggak ada masakan apa-apa. Untungnya dari gua juga belum tidur. Dan akhirnya gua minta tolong ke adik gua untuk goreng telur ceplok. Ya gua makan telur ceplok sama nasi yang 3 suap doang, gua kasih kecap. Ya gitu doang, lumayan lah ya, masih makan ganjil. Paginya tiba-tiba gua lapar bang. Tapi lapar yang bukan hanya lapar deh, kayak lapar yang gua yakin kalau dimakanin, gua kasih makan ya, itu bakal muntah karena perut gua tuh gak enak banget. Ya namanya orang suka ini kan, sebenarnya kalau diisi makanan apapun kan cepet kembali nih, bukan muntahnya lah. Makanya botak dan yang bener-bener gua ini agak enakan baru gua makan, dan baru enakannya di jam setengah 4 sore. Gila, gua setengah 7 sudah bangun, kelaparan banget. Nah semalam juga tidur gua itu nggak lancar, saya bangun tidur gitu loh. Jadi ketika nyokap gua mau berangkat kerja kan, gua kan dibangunin suruh kerja ininya. Kalau gua sendiri yang pengen deh, ingat gua pengen banget kerja, tapi 2 hari kemarin tuh males, dan hari ini tuh tidur gua itu nggak lancar banget. Emangnya habis makan jam 11, terus gua tidur jam 12 tidur, bangun setengah 2, tidur lagi, bangun lagi jam 2, kayak gitu. Pokoknya tiap kali setengah jam sekali gua mesti bangun. Aduh itu belum bisa banget. Jadi mungkin kalau di total tidurnya gua tuh cuma 2 jam lah tadi pagi. Ditambah lagi nyokap gua tuh sudah bangun pagi ya, pagi banget bang. Gua nggak tahu persisnya jam berapa, antara jam 4 atau jam 5 gua nggak tahu. Dan tempat gua ini kan jendelanya nggak ada tutupnya, nggak ada lampunya itu. Jadi ketika ngidupin lampu dapur itu kamar gua jadi terang.
udah bangun lagi. Pokoknya ya terakhir buat tidur tadi ya jam sangat lucu tuh. Ketika nyokap gua mau berangkat kerja, gua dibangunin jam 6 lah. Jam 6 itu gua bangun, cuma belum yang bangun banget, benar bangun sampai sekarang itu sangat lucu. Saya sampai sekarang gua nggak tidur. Jadi tidur gua berapa kualitas itu semalam cuma 2 jam pokoknya. Kayak bangun gitu. Kenapa gua tahu kok setiap jam sekali gua bangunnya? Karena di samping gue itu HP. Jadi ketika bangun gue cek HP, jam berapa tidur lagi gitu. Ini karena ya itu lagi cuaca lah. Badan gue ini kan selalu kalah dengan beban cuaca yang tiba-tiba gitu. Gue tuh sebenarnya pengen banget kerja gitu, karena boring banget beneran. Soalnya mau gue tuh udah mulai nipis. Tembal tipis banget mau gue. Jadi mau gimana lagi? Jadi gua udah nggak ngojol itu sekitar 20 hari. Kalau nggak salah ingat gua terakhir ngojol itu di tanggal 28. Tuh, punya terima kasih Gojek kalau nggak GoPay. Mungkin itu kali ya. Gua kan tipe orang yang nggak suka banget ngesain HP. Mungkin karena notifikasi bunyi gitu kali ya, yang bikin tidur gua kurang nyaman tadi malam. Gua juga nggak tahu ya. Tapi gua juga tahu guys di meja sana. Tapi suaranya kan kenceng banget kan. Gua tuh semenjak kakek gua meninggal yang laki-laki itu di umur mungkin bukan laki sih. Entah kalau tante masih kalau muda ya kakek. Gua nggak berani yang namanya matikan HP. Pokoknya sebenarnya kakek gua meninggal,
nggak bisa banget buat hidup saya lengkapi. Selalu gua bunyikan. Mungkin semester 1 awal kali baru pada kakak meninggalnya kapan. Terus gua juga guys, bukan tipe orang yang apa ya, baca itu bisa lama. Gua kan nggak sabar. Kalau ada notifikasi pesan ataupun WhatsApp, gua kan nggak bisa tuh. Sama bahasnya kayak ada satu gimana tangan gua sama otak gua. Jadi gua tuh jarang banget ngetin orang ketika orang itu menghubungi gua selalu bisa mungkin merespon secepat mungkin. Jadi menurut gua itu kayak lagi bisa bahasnya cepat, kenapa harus lama gitu. Tapi gua bukan beberapa orang yang suka di telepon. Gua nggak suka banget di telepon. Tapi kalau di chat gua selalu bahasnya cepat. kecuali kalau lagi bikin konten kayak gini, tapi gua kan sebagai konten guys, jadi nggak bisa balas chat cepat. Itu pun kan baru-baru ini aja, tahu ini lah gua bikin konten kayak gini, bahkan nggak sampai sebulan ini masih ada hitungannya. Gua bikin konten yang panjang kayak gini. Terus sebenarnya guys, ngobrol lama kali ini nih sambil apa ya, meredakan kekenyangan. Karena kenyang guys, kalau gua paksain makannya cepat-cepat banget itu nanti malah muntah. Makanya gua hibur diri gua dengan ngobrol seperti ini, supaya perut gua ini sedikit longgar. Sebenarnya porsinya ini nggak banyak banget. Tapi karena kayaknya perut gua ini lagi bermasalah, saya minum buah ini juga lumayan banyak. Makanya perut gua ini cepat minum. Jadi
jadi rasanya itu cepat penuh gitu. Walaupun sebenarnya ini gua tahu ya kenyang banget lah. Wow, ini keras ya. Ini juga keras. Ini saya bilang ini gua buang guys, karena ini terlalu keras. Saya tebel banget, tebel. Nanti gua kan repot guys kalau mengunyah sayur setiap ini. Tapi sebenarnya sih enak. Karena keras. Kalau kering sih enggak sih, keras saja. Gua buang aja. Gua gak mau sih makan untuk makan yang keras itu kayak nyantol di sini. Gua malah nanti bisa tersedak. Jujur nggak enak banget sih rasanya tersedak sih. Ya, sumpah. Nah, enak banget ini makan. Adik gua tuh sebenarnya agak malu aja, kalau gua makan-makannya sama terus. Karena menurut dia tuh apa ya, nggak boleh makan kayak makanan itu terus. Kalau tahu gua makan kayak gini tuh, adik gua tuh ngomel. Makan terus halnya gitu. Suruh makan rawon lah, keprak lah, apapun pokoknya saya badan gitu sampai segitunya deh gua. Saking sebelnya lihat makanan gua yang itu tuh aja. Dan gua kan makan masakan Padang kan nggak pernah pilih lauk yang lain ya, selain kalau dadar, kalau enggak ayam. Ini nanti gue sebel lihat ya. Gue sebenarnya pengen ganti sih, ganti makanan misalnya kayak ayam kendaki gitu. Cuma kadang-kadang kalau gua beli sana langsung beli ayam kendaki langganan gua yang itu selalu ada aja problemnya, males makanya gua. Jadi kalau gua beli secara langsung itu dia mencari langganan gua itu selalu yang gua pengen itu selalu kehabisan, nggak tahu kenapa ya, selalu apa sih itu. Dan gua sering sebel lah kalau beli langsung.
daripada beli online itu kan gua kan masih bisa tahan lah kemudian gua. Terus kok gua beli secara langsung ya gua tuh nggak bisa banget lah namanya ekspektasi kesebelan. Tadi gua tuh kalau misalnya mangkel itu loh sebenarnya apa ya, kayak mangkel banget lah tapi nggak gua luapin gitu ya, tapi muka gua ini bisa menggambarkan bahwa gua tuh muak banget sama ini tempat gitu ya. Tapi gua tuh alhamdulillah ya guys, cuma muka gua kalau punya nggak suka itu kelihatan banget, tapi gua tuh jarang banget lah lepaskan secara omongan. Tapi secara tekstur muka itu pasti tahu banget ya, dan gua tuh sebel. Soalnya pernah ya, karena muka gua ini nggak bisa menyembunyikan seberang gitu ya, ketika gua pengen itu kosong atau habisan gitu ya, gua sampaikan sepertinya dengan muka kayak kesel gitu kan, biar pegawai atau restorannya kan tahu lah. Akhirnya menganggap omongan gua ini ketus. Ya gara-gara itu tadi, gara-gara buat gua sebel omongan gua yang nggak banyak cuma dianggap ketus. Akhirnya ya, pernah gua dihandemin lah sama restoran, tapi bukan di restoran yang gua, resto yang makanan kesukaan gua, cuma gua jarang banget makan itu karena harganya mahal. Pokoknya gua kalau nggak salah itu makanan gua tuh datang-datang gini loh. Udah gua baru banget pesan, udah nggak gua nggak makan, masa makanan baru datang kok dingin gitu. Gua protes dong. Sekarang tempat mahal ya, tempat mahal kan yang diutamakan cita rasanya. Wah proses kok dingin panas lagi buat ini kalau kata rasanya dulu kelihatan banget. Makanya buat seperti ini kayak ini yang nggak
yang tapi nggak minta maaf deh, eranya pegawainya itu langsung kayak ngonter gua tuh ngonter dengan emosi juga gitu. Gua ngonternya dengan emosi keseberan gua, dan pelayannya itu karena lihat ekspresi muka gua dan omongan gua yang dinilai ketus, pegawainya tuh langsung ngonter gua tuh dengan emosi juga. Tapi untungnya nggak sampai adu pukul, cuma adu argumen aja. Adu argumen cuma gua tuh terselamatkannya apa ya, walaupun gua marah tapi gua tuh kalau ngomong itu ke orang yang baru gua kenal tuh selalu bahasa Indonesia, jarang banget pakai bahasa Jawa. Jadi kalau gua kemarin tuh ngomong pakai bahasa Indonesia. Untungnya seperti itu, jadi nggak sampai berlanjut dia atau pukul. Makanannya tuh mahal guys, harganya sekitaran 50-60 ribu lah. Sebenarnya kalau ayamnya itu masih hangat, cuma kayak saus toppingnya tuh itu dingin. Mungkin karena apa ya, kalau kan biasanya kan buatnya kan disediakan banyak itu, sekali buat yang banyak terus gimana kalau tebak kayak gitu tadi. Mungkin pada saat itu di saat ngeluarin lah, makanya tuh sausnya jadi dingin. Itu ayamnya tuh hangat ya, habis sausnya tuh dingin, cuma nggak dingin banget sih, bukan sampai dingin sampai gua sampai kayak es ini, asalnya enggak, cuma dingin yang di atasnya ini sedikit lah. Akhirnya kan salah satu gua adu argumen ya, cukup lah agak lama lah, sekitar sampai 2 sampai 5 menit, 3 menit 4 menit lah. Akhirnya kok untungnya loh deh, untungnya nggak tahu kenapa ya, main kerjaan itu ada dan langsung nol gitu. Bahwa masakannya itu benar-benar kurang beres loh. Jadi gua tuh waktu itu kan ada argumen lah sama kliennya, mungkin sekitar 2-5 menitan lah, cukup sengit karena klien merasa udah aja sesuai SOP dan nggak ada masalah dengan makanan gua. Kayaknya gua tes selamatnya tuh nggak sampai 20 ya, karena ada manajernya sih. Ada manajernya, dan manajernya sih tahu bahwa gua itu cukup lumayan sering lah datang ke tempat itu, walaupun nggak tiap minggu atau tiap saat ya, enggak, mungkin satu bulan ada 2-3 kali lah gua ke situ, karena jujur makanan kesukaan gua ya. Jadi manajernya itu gua nggak kenal manajernya siapa, tapi kayak sering banget berdiri di tempat kasir itu tuh, kayak mengasih pegawai-pegawai lain. Cuma gue itu nggak pernah kalau dia tuh
manajer, gua kira itu kayak apa ya, kepala dapur atau enggak penanggung jawab itu aja, bukan manajer. Ternyata itu manajer ya. Jadi dia wah, Caca Dubuhan itu sering banget ke tempat itu ya, 1 minggu ada 3 kali lah pada waktu itu. 3 sampai 2 kali lah. Nah, lagi ya, gua kan itu meter parah. Nah, akhirnya gua dipisahin sama manajernya. Manajernya minta maaf, bapak benar ada kesalahan dengan proses pembuatan makanan tersebut, karena gua kan fanatik banget parah lah sama satu makanan. Jadi tahu lah makanan yang harusnya rasanya ini kok jadi gini, harusnya makanannya hangat nggak dingin kok jadi dingin gini. Gua kan tahu banget mie terparah. Nah akhirnya gua ditutupin, langsung minta maaf, makanan gua diganti yang baru dan hangat dan sesuai lidah. Maksudnya gua sesuai lidah itu sesuai kebiasaannya lah, rasa-rasa sehari-harinya, sausnya hangat, ayamnya hangat, rasanya asin, gurih, semuanya benar-benar sama lah kayak biasanya. Dan makanan gua diganti. Terus ketika gua pulang, manajernya ngasih gua kupon makan gratis selama, pokoknya ada periodenya ya, sama nggak sampai 2 bulan, 1 bulanan ya, 1 bulanan, sebanyak 4 voucher makan gratis. Tapi karena gua sudah terlanjur apa ya, akhirnya kan habis berantem kan emosinya kan masih ya itu. Pagi kan pegawainya kan nggak minta maaf secara langsung ke gua, jadi belum damai banget lah di guanya. Gua biarin voucher pulang gitu, dan gua nggak ke situ lagi. Lama kurun waktu, lama banget lah gua nggak ke situ lagi. Nanti gua ke situ cuma hanya pengen aja, sampai kali ini pun juga sama. Yang awalnya sebulan itu sering banget gua datang ke tempat itu, tapi karena gua sudah terlanjur sakit hati, maka gua putusin ya kesana terlalu sering. Walaupun gua dulunya pengen banget, tapi gua buang lah, kira cocok pengen makan di situ. Ada tempat lain yang jauh lebih layak. Kayak gitu ya. Yang saat ini pun jarang banget gua ke sana. Kayaknya gua ke sana itu mungkin sekitar 3 bulan yang lalu lah. Banyak banget sebel banget dengan rasa yang gua kan peminta barang ya, berubah banget itu, gua nggak suka banget. Hanya ketika rasa itu berubah, terus gua di apa ya, istilahnya gua dimaki-maki lah. Gua protes soal makanan, tapi gua dimaki-maki soal customer ribet. Tapi ya emang sih gua ribet sih, gua akuin. Cuma kan gua kan hanya sekedar, sebenarnya bukan protes, hanya menanyakan lah pada saat itu. Tapi mungkin karena tekstur muka gua dan bahasa gua yang mungkin sedikit ketus pada saat itu ya, mungkin akhirnya pegawainya itu mungkin karena lagi capek atau apa,
kayaknya nerimanya tuh terima sebagai emosi. Jadi masa itu gua nggak pernah lagi yang namanya makan di situ. Maksudnya bukan nggak pernah, dulu kan kayak 1 bulan itu ada aja lah, mungkin seminggu 2 minggu sekali atau enggak, atau minggu 3 kali 2 kali wajib usir lah ke tempat itu. Tapi sekarang gua nggak mau. Dan terakhir gua kesana tuh rasanya sudah berubah. Sebenarnya tuh kayak kurang apa ya, kadang enak kadang enggak gitu. Jadi kayak standarnya tuh berubah rasanya, walaupun tetap sama-sama enak, cuma standarnya tuh berubah. Ada rasanya sedikit asin, ada rasanya nggak asin gitu, tapi tetap enak. Mbak berubah aja lah. Kalau gua awalnya rasanya begini konsisten terus, tiba-tiba ketika gue jarang beli, dan ketikanya gue jarang beli juga, dan pas gue beli itu beda banget. Kadang asin, kadang terlalu asin, kadang tidak asin gitu. Jadi berubah. Makanya gue jarang banget kesana. Gue sejak saat berantem itu mungkin 6 bulan setelahnya lah baru gue kesana. Tapi karena gue bikin mengingat parah, jadi gue masih ingat banget rasanya kayak apa. Ini kejadiannya sih sudah lama sih, 2 tahun yang lalu, tapi gue masih ingat banget lah. Oh yes, gue selalu oversharing. Sampai sampai makanan gue habis, gue gak ada tuh habis kira-kira ngomong banget gue sekarang. Karena makanan gue sudah habis, maka gue akhiri juga pertemuan konten kali ini. Kayak kuliah aja guys, pertemuan segala. Buat kalian yang suka dengan konten kali ini, tekan tombol like-nya, komen jika kalian ingin memberi masukan apapun, menyapa gua sangat amat gua persilakan. Dan tidak akan beli juga, jangan lupa untuk subscribe. Oke semuanya, bye bye guys, bisa.